Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Mawan sebagai ketua, Nadia, Hans, dan Vida. Hari ini kami akan mempresentasikan topik yang sangat menarik, yaitu transformasi finansial Islam, penerapan AI dan Big Data dalam Alami Syariah. Kami memilih Alami Syariah karena perusahaan ini merupakan salah satu startup fintech syariah terkemuka di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan teknologi canggih dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Alami Syariah adalah platform peer-to-peer financing syariah yang telah berizin resmi dari OJK. Platform ini mempertemukan pendana atau funder dengan UMKM yang membutuhkan modal kerja. Yang menarik adalah Alami Syariah berfokus pada pemenuhan modal kerja UMKM secara adil, transparan, dan yang paling penting, bebas riba. Hingga saat ini, mereka telah menghubungkan ribuan pendana dengan pelaku usaha produktif di seluruh Indonesia. Baik, untuk penjelasan lebih detail mengenai layanan yang ditawarkan, saya persilahkan Nadia. Terima kasih, Mawan. Baik, teman-teman, Alami Syariah menawarkan 3 jenis layanan utama. Yang pertama itu ada peer-to-peer financing, di mana pendana dan UMKM bertemu secara langsung melalui platform digital. Kedua, anjak piutang syariah atau invoice financing, yaitu pembiayaan berbasis tagihan berjalan dengan menggunakan akad syariah. Dan seperti wakalah bil ujrah atau kontrak wal wadarobah. Yang ketiga itu microfinancing untuk ekosistem produktif seperti pertanian, logistik, dan perdagangan halal. Nah, yang membuat Alami Syariah berbeda adalah penggunaan teknologi Big Data dan Artificial Intelligence yang sangat masif. Mari kita bahas satu persatu. Alternatif credit scoring menggunakan Big Data, berbeda dengan bank konvensional yang hanya melihat riwayat kredit formal alami. Syariah menganalisis data non-keuangan dari UMKM, contohnya apa? Rekam jejak transaksi di e-commerce, aktivitas media sosial, dan bahkan data logistik digital dari supplier mereka. Nah, adapun data ini dikumpulkan dari berbagai API, mulai dari e-commerce, dompet digital, hingga platform logistik. Dan bayangkan sistem ini bisa memproses jutaan data tidak terstruktur dalam hitungan detik untuk melihat pola kesehatan finansial UMKM secara real time. Ini sangat membantu UMKM yang selama ini tidak punya akses ke perbankan formal karena tidak memiliki agunan atau riwayat kredit. Nah, selanjutnya, machine learning untuk fraud detection algoritma. AI yang digunakan Alami Syariah mampu mendeteksi anomali transaksi atau dokumen palsu secara real time. Ini sangat penting untuk mencegah penipuan. Teknologi pendukungnya juga canggih. Ada face recognition untuk verifikasi identitas dan OCR untuk optical character recognition untuk memverifikasi dokumen digital secara otomatis. Semua ini mempercepat proses KYC, Know Your Customer, yang biasanya memakai waktu berhari-hari. Ini bisa selesai dalam hitungan menit. Yang terakhir dari saya, Natural Language Processing atau NLP. Alami Syariah punya chatbot cerdas yang bisa menjawab pertanyaan pengguna 24/7. Bukan chatbot biasa, tapi chatbot yang memahami hukum fikih muamalah dan bisa menjelaskan skema akad syariah secara otomatis. Jadi, kalau ada calon pendana yang ragu apakah produk ini halal atau tidak, chatbot ini bisa memberikan edukasi instan tentang struktur akad syariah yang digunakan dalam setiap proyek pembiayaan. Ini sangat membantu meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Baik, untuk penjelasan ini bagaimana teknologi mendukung kepatuhan syariah, saya serahkan kepada Hans. Terima kasih Nadia, teman-teman. Ini adalah bagian yang paling menarik menurut saya. Bagaimana teknologi AI dan Big Data justru memperkuat kepatuhan syariah, bukan melemahkannya. Pertama, otomatisasi screening sektor halal atau syariah screening. Dalam ekonomi Islam, kita tidak boleh sembarangan membiayai usaha. Ada industri-industri yang haram harus dihindari, seperti perjudian,
minuman keras, rokok, atau lembaga keuangan ribawi. Nah, Big Data memungkinkan alami syariah untuk memindai jenis usaha calon pembiayaan secara otomatis dan instan. Sistem ini punya filter digital yang langsung menolak calon pembiayaan dari industri non-halal. Bahkan sistem ini bisa memastikan bahwa rantai pasok dan perputaran modal dari hulu ke hilir benar-benar bersih dari unsur haram. Ini yang disebut end-to-end halal supply chain. Kedua, transparansi akad digital. Dalam transaksi syariah, akad atau kontrak itu sangat penting. Setiap jenis pembiayaan punya akad yang berbeda. Misalnya, akad murabahah itu untuk jual beli. Jadi dana yang diberikan harus benar-benar digunakan untuk membeli aset fisik. Sistem AI di alami syariah bisa memvalidasi kecocokan antara jenis proyek dengan syarat akad secara otomatis. Contohnya, kalau ada UMKM yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk beli mesin produksi, sistem akan memantau apakah dana itu benar-benar dipakai untuk beli mesin tersebut. Caranya dengan memverifikasi bukti nota digital, invoice, bahkan foto barang yang diunggah oleh UMKM. Sistem ini memonitor penggunaan dana bahkan setelah pencairan. Jadi tidak ada namanya penyalahgunaan dana. Semua transparan dan sesuai hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Ketiga, mitigasi gahar atau ketidakjelasan. Dalam Islam kita dilarang melakukan transaksi yang mengandung gahar, yaitu ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Nah, Big Data sangat membantu di sini. Dengan analisis data yang presisi, sistem bisa memberikan kalkulasi risiko finansial yang akurat kepada pendana. Jadi, pendana tahu persis berapa potensi keuntungan dan risikonya. Tidak ada unsur untung-untungan atau gambling. Bahkan, semua bagi hasil atau nisbah dihitung secara otomatis. Berdasarkan forma real business UMKM tersebut, jadi semuanya adil dan transparan dan sesuai prinsip syariah. Jadi, teman-teman, teknologi ini bukan hanya membuat proses lebih cepat dan efisien, tetapi juga menjaga kemudian prinsip syariah dalam setiap transaksi. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa menjadi wasilah alat untuk menekan keadilan ekonomi Islam. Selanjutnya Fida akan menjelaskan tantangan dan strategi ke depan. Silakan Fida. Terima kasih Hans. Baik teman-teman, meskipun teknologi AI dan Big Data memberikan banyak manfaat, kita juga harus jujur membahas tantangan dan risikonya. Tantangan yang pertama, bias algoritma. Ini masalah serius. Kalau data historis yang digunakan untuk melatih AI didominasi oleh industri konvensional, maka AI bisa salah menilai karakteristik unik dari perputaran modal usaha syariah. Misalnya, dalam bisnis syariah ada konsep bagi hasil yang fluktuatif berbeda dengan bunga tetap di sistem konvensional. Kalau AI tidak dilatih dengan data syariah yang cukup, dia bisa menganggap fluktuasi ini sebagai risiko tinggi, padahal itu adalah karakteristik normal dari sistem bagi hasil. Tantangan yang kedua yaitu privasi dan keamanan data. Dalam Islam, kita mempunyai prinsip amanah, menjaga kepercayaan. Data pribadi nasabah adalah amanah yang harus dijaga. Risiko kebocoran data atau serangan cyber adalah ancaman nyata yang memerlukan sistem keamanan berlapis. Bayangkan kalau data UMKM bocor, mulai dari data keuangan, data pribadi pemilik usaha, hingga strategis bisnis mereka. Ini sangat merugikan dan melanggar prinsip amanah dalam Islam. Tantangan yang ketiga, keterbatasan data sektor halal. Ini tentang terbesar di dunia. Banyak UMKM mikro yang masih under bucket, mereka tidak punya pencatatan digital yang lengkap. Literasi digital mereka juga masih rendah. Akibatnya, data yang bisa dikumpulkan untuk analisis big data menjadi terbatas. Ini yang disebut data gap. Tanpa data yang cukup, sistem AI tidak bisa bekerja optimal. Tapi tenang, Alami Syariah punya strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Strategi pertama, kolaborasi dengan agregator data lokal.
Alami Syariah bekerja sama dengan berbagai platform lokal seperti marketplace, vintage lain, bahkan koperasi untuk mengumpulkan data UMKM di daerah pelosok. Dengan begitu, jangkauan data menjadi lebih luas dan inklusif. Strategi kedua, audit berkala dengan pengawasan syariah. Ini sangat penting. Alami Syariah melakukan audit rutin pada sistem AI. Mereka bersama DPS, Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan tidak ada bias algoritma yang bertentangan dengan prinsip syariah. DPS ini terdiri dari ulama dan ahli ekonomi Islam yang kompeten. Strategi yang ketiga, penguatan keamanan data. Alami Syariah menerapkan sistem keamanan berlapis, mulai dari enkripsi data, firewall, hingga monitoring 24/7 untuk menjaga amanah data nasabah. Jadi teman-teman, meskipun ada tantangan dan strategi yang tepat, teknologi AI dan Big Data bisa menjadi solusi powerful untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, terutama untuk memperdayakan UMKM yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Baik, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada Mawan. Terima kasih, Fida. Baik, teman-teman, mari kita tarik kesimpulan dari presentasi hari ini. Pertama, AI dan Big Data bukanlah ancaman bagi nilai-nilai Islami. Justru sebaliknya, teknologi ini adalah wasilah atau alat sarana untuk memperkuat keadilan ekonomi Islam. Dengan teknologi, kita bisa memastikan bahwa transaksi benar-benar sesuai syariah, transparan, dan adil. Kedua, sinergi antara teknologi dan syariat melahirkan inklusi keuangan yang berkah dan modern. UMKM yang selama ini tidak punya akses ke perbankan formal, kini bisa mendapatkan pembiayaan yang adil dan halal melalui platform seperti Alami Syariah. Kemudian yang ketiga, meskipun ada tantangan seperti bias algoritma, keamanan data, dan keterbatasan data, dengan strategi yang tepat seperti kolaborasi dengan agregator data lokal dan audit berkala dengan DPS, tantangan ini bisa diatasi. Teman-teman, kita hidup di era digital. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh takut atau menolak teknologi. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Nah, jadi Alami Syariah adalah contoh nyata bahwa teknologi dan syariah bisa berjalan beriringan, bahkan saling memperkuat. Ini adalah masa depan ekonomi Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.